So far yang works sama gua, IP-nya di bawah 3. Karena gua pengen dia all in di gua. Pertanyaannya jadi ada korelasi nggak antara IPK sama performa kerja? Nggak ada. Ada satu requirement yang orang nggak banyak tahu, yaitu apa? Kemampuan untuk memahami perintah. Ketika lo mau hire orang, ada dua hal yang harus lo cek, yaitu logika bahasa dan logika matematika. Personality bukan kompetensi. Personality itu adalah preferensi orang. Kalau gue butuh orang yang tough, gue butuh orang yang adaptif, yang gak manja. Biasanya di CV yang gue lihat adalah dia pernah merantau atau enggak. Oke, masih di podcast ngomongin kantor. Ini sebenarnya kelanjutan ya. Gue masih sama dengan Yoel Tristan. Nah, ini Instagramnya teman-teman bisa kepoin. Di episode sebelumnya, Tristan udah banyak banget kasih kita insight, terutama untuk teman-teman yang mau baru mulai bisnis atau dari karyawan mau pindah jadi pebisnis gitu ya. Dan kita udah ngomongin soal ekspektasi ya juga ya, supaya teman-teman juga bisa atur ekspektasi tentang menjadi seorang pebisnis. Nah, sekarang gantian nih, karena Tristan bilang dia punya challenges juga sebagai pebisnis dalam mengatur manusia-manusia di dalamnya. By the way teman-teman, kebanyakan bisnis masih butuh manusia. Walaupun udah ada AI ya, jadi please note gitu. Nah, selama kita butuh manusia, ya pasti ada aja problemnya lah ya. I'm not saying bahwa Tristan punya karyawan tuh gimana, bukan itu maksud kita. Tetapi lebih kepada kita mau being real, ngomongin challenges pebisnis dalam memanage manusia. Langsung aja Tan, lo punya pertanyaan atau lo mau cerita apa? Oke, jadi disclaimer ini gue bakal tanyain pertanyaan yang gue kepo beneran aja ya. Oke. Mungkin ada hubungannya sama challenge gue, mungkin nggak ada. Ya. Gue kalau cari orang dan so far yang works sama gue adalah orang yang satu nggak pinter-pinter amat. Oke. Kalau gue bilangnya IP-nya di bawah 3. Kedua, secara ekonomi memang gak bagus. Kenapa gue mikir kayak gitu? Satu, karena gue pengen dia all in di gue. Soalnya kalau orang yang IP-nya 3,5, di gue dia gak happy, dia tinggal cabut, pindah kerjaan lain. Nah, karena dia gak punya pilihan lain, mau gak mau dia mati-matian di sini. Dan gue juga secara jujur, gue pengen membantu mereka juga. Buat jadi versi terbaiknya, perusahaannya untung, itu adalah dampak dari mereka kerja untuk diri mereka sendiri. Kalau gue selalu bilang kayak gitu. Tapi so far yang paling cocok adalah orang yang nggak pinter, bukan nggak pinter, IP-nya jelek, nggak punya duit. Gimana? Jadi pertama kita harus hati-hati dalam mengeneralisir requirement dalam mencari kandidat. Karena setiap posisi itu required different syarat-syarat gitu ya. Contoh lah, kalau gue kalau gue bisnisnya adalah bikin kayak Elon Musk gitu ya, bikin pesawat luar angkasa gitu ya, of course lo akan cari yang paling pinter secara IPK. IP 2 jangan dulu. Nggak bisa gitu lah ya, kecuali dia punya something pekerjaan yang emang bisa dibuktikan. Kalau bapaknya siapa? Bisa itu ya. Gue nggak tahu sih kalau di Elon Musk masih pakai ordal apa enggak ya gitu, gue nggak tahu sih ya. Tapi to put it into context, yang gue mau tahu dulu adalah lu lagi nyari untuk posisi apa? Justru higher positionnya tuh semuanya kayak gitu. Pembelaan gue adalah, soalnya bisnisnya masih kecil, kita nggak butuh orang-orang yang pinter. Soalnya orang-orang yang di kuliahnya bagus, itu diajarin untuk solve masalah korporasi besar. Nah, untuk bisnis kecil menurut gue cuma butuh niat. Nah, gue butuh orang yang niat doang, makanya gue posisi dia, kerjaan dia apa? Ini yang baru aja ya, yang toko oleh-oleh. Dulunya dia sempat jadi tukang bakso, dan dia satpam. Terus dia kembali lah ngapain. Tapi waktu datang sini, gue nggak tahu dia mau jadi apa. Akhirnya ada satu spot kosong, gue kasih. Gue bilang, ini gue nggak tahu ya caranya gimana. Tapi lu kasih gue waktu sebulan, gue bakal bisa. Ya bedanya gue malu apa? Ya lu sok cari sendiri. Akhirnya excellent, jadi dia head of operational di bisnis baru gue. Bagus sampai sekarang. Nice. Jadi gini, pertama gue suka nih dengan cerita-cerita begini karena itu membuktikan bahwa manusia bisa berubah, bisa bertumbuh ya. Karena gue juga pengajar tentang growth mindset teman-teman. Jadi
Tapi yang kita harus lihat adalah dalam sebuah posisi, pola pikirnya Ya. dalam sebuah posisi yang lu sedang butuhkan, satu, jangan terlena atau jangan terjebak dengan nama posisinya. Oke. Makanya tadi gue tanyain, dia posisinya nih mau ngapain kerjaannya. Ya. Contoh, toko oleh-oleh ya. Ya. Toko oleh-oleh. Misalkan lo ada satu posisi yang job desk-nya nantinya itu adalah ngaturin stok. Skill set-nya itu adalah rajin. Ya. Betul ya. Jadi yang betul. kita lebih lihat adalah keahlian membedakan produk misalnya kan gitu Teliti ya. gitu ya. Teliti Ya. misalnya gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah tukang bakso itu nggak bisa teliti? Belum tentu. Belum tentu betul. Apakah pembantu rumah tangga itu nggak teliti? Belum tentu. Ya, jadi kalau requirement itu sederhana, seharusnya kita memang tidak perlu lagi melihat yang hal-hal yang sophisticated seperti IPK, lulusan S1. Ya. Karena jadi overkill, betul. Ya, nggak? betul. Gitu. Tugasnya cuma ngaturin supaya di rak ini nggak kosong. Benar. Lu jagain gudang biar nggak ada yang nyuri. Terusnya lu tinggal nge-scan barcode biar terrecord, misalnya begitu. Itu kan kerjaan-kerjaan yang nggak butuh pendidikan khusus. Benar. Nah, banyak pebisnis itu yang terjebak dengan itu semua. Oke. Gitu. Jadi make sense banget menurut gua. Yang penting lu tahu requirement-nya itu di dalamnya apa. Tapi jadi head of operational gitu, Kak. Tunggu dulu, ini kan kita ngomongin perjalanan ya. Oke. Kan nggak pertama lu langsung jadikan dia head of operational kan. Kan pasti kan lu akan kasih dia kerjaan sederhana dulu. Benar, gue reflect dulu ya. Gue mikir dulu ya. Perjalanan yang sebelumnya juga iya sih. Iya kan? Iya sih. Pasti lu akan kasih kepercayaannya nggak mungkin langsung 100% dong. Iya benar. Dia bisa nggak dipercaya untuk ngatur stok? Tapi boleh nggak gue dari awal somehow mikir kayaknya ini bisa nih jadi ini. Kebayang, gue bukan tiap kali masukin orang, bener kata lo ada perjalanan gue juga baru sadar juga sih. Gak mungkin ngasih kepercayaan 100%, cuman gue tuh dari awal tahu nih orang bakal diposisiin di sini. Itu bagus, artinya lu sebagai leader, sebagai entrepreneur udah mikirin karir path-nya dia. Gue jadi mikir apa gegabah ya? Gegabah menurut gue dalam kita konteks ngerekrut, kita emang harus pikirnya jangka panjang. Kan banyak nih sekarang, di dunia yang lain banyak sekali startup yang nggak pikir panjang saat ngerekrut. Dia butuh posisi A. Langsung, oh posisi A ini, tapi nggak dipikirin, ini posisi A nanti larinya karir path-nya kemana? Atau posisi ini akan ada terus atau enggak? Ya. Sehingga itu banyak yang jadi layoff. Gitu. Tapi kalau misalkan lo hire orang, lo udah ngeliat, oh gue bisa membayangkan dia suatu saat menjadi A, menjadi B, megang ini, megang itu bagus banget malah. Karena lu udah mikirin karir PT dia nanti kemana. Nah tinggal lu lihat kan dari hasil interview. Oh iya benar. Gitu. Dan ketika nih kerja, capable apa enggak? Ya, yang mana dulu nih yang gue kasih kepercayaannya gitu kan. Even di tim gue juga ada yang, maksud nggak semua, tapi waktu gue yang masih hands on untuk ngerekrut, ya gue kasih tahu gitu, visinya lu bisa jadi ini. Gitu. Pertanyaannya jadi ada korelasi nggak antara IPK sama performa kerja menurut lo? Nggak ada. Bukan karena IPK gue pas-pasan ya. IPK lu berapa? 3,03. Lumayan lah. Waktu itu gue cuman mempertahankan IPK gue 3 supaya lebih gampang cari kerja. Tapi it turns out gue cari kerja nggak butuh IPK karena gue ada ordal. Network lebih important ya, lebih penting gitu. Nah balik lagi, IPK penting apa enggak? Nih gue kasih satu case yang menarik waktu gue jadi masih aktif ngerekrut. Pengalaman gue udah ngerekrut lebih dari 1.000 orang. Gue pernah hire untuk ini posisi fresh graduate, gaji di atas rata-rata, tapi IPK-nya di bawah 3. Apa yang gue lihat? Karena waktu gue pelajari transkrip nilainya, dia punya semua mata kuliah yang berkaitan dengan hitung-hitungan, itu nilainya bagus semua bro. Dan gue butuh posisi ini yang emang demen ngitung, jago ngitung. Oh sisanya jelek? Sisanya jelek nggak masalah. Karena gue ngeliatnya sampai ke transkrip nilai. IPK kan kumulatif. Ya semuanya. Kadang-kadang bias nih. Sama halnya kayak gue. Gue waktu kuliah manajemen dipaksa belajar akuntansi yang gue nggak suka banget. Ya, yang gue suka ya marketing. Even waktu itu gue nggak suka human resource. Ya, itu kan aneh. Jadi IPK gue jelek karena hal yang emang gue nggak suka lakukan.
Learningnya apa? Ya saat kita merekrut, ya kita harus benar-benar paham requirement yang saya butuhin itu apa. Jago ngitung atau suka ngitung misalkan. Jago ngitung itu jago ngitung apa? Apakah sampai bisa ngitungin algoritma atau apa atau gimana? Itu kan harus clear. Nah, kalau kita ngomong fresh graduate, semua itu bisa kita lihatnya dari transkrip nilai, bukan dari IPK. Oke. Atau kita kasih tes khusus. Oh, kalau lu lihatnya dari transkrip. Transkrip nilai. Sesuai aja sama kita butuhnya apa. Betul. Atau Ya, kita make kasih sense. sebuah tes khusus. Oke, sekarang gimana kalau gue mau hire orang yang nggak sekolah? Gue pengen banget bikin usaha gue ini juga memberdayakan mereka yang putus sekolah. Boleh, tapi lo harus clear requirement-nya dan ada tes khusus yang lo kasih. Contoh-contoh, lo punya toko oleh-oleh, terusnya lo pengen dong toko oleh-oleh itu jalan sesuai dengan SOP. Betul kan? Pasti dong. Orang begini. Tapi tahu nggak? Ada satu requirement waktu entrepreneur atau orang HR nyari, yang orang nggak banyak tahu, yaitu apa? Kemampuan untuk memahami perintah. Anjing, ada ya? Saya gue juga tahu. Karena semakin nanti lo perhatiin ke orang yang lo rekrut atau karyawan-karyawan sebelumnya, ada aja orang-orang yang walaupun perintahnya udah jelas, Dia nggak ngerti, entah dia karena males baca, entah dia baca logikanya nggak nyampe, entah karena dia emang nggak disiplin. Jadi ada traits ini tuh. Traits itu ada traits untuk follow orders. Itu kita tahu dari mana? Dari tes kah atau dari? Ya bisa dari tes. Oh. Sekarang gue tanya, ini hanya pemikiran gue, mungkin salah mungkin benar ya teman-teman. Sekarang gue tanya deh, tentara. Oke. Menurut tentara perlu nggak traits follow order? Perlu. Ya perlu, kalau enggak dia Perlu. mau itu Iya, menurut iya, dia iya. salah kayak menurut dia benar kayak kalau atasan dia ngomong A, tembak, ya, A. tembak. Ya. Bukan Bahas yang lain bukan gitu ya. problem solving, Ya, kecuali ya, dia di level tertentu ya. Ya. Tapi kalau dia masih prajurit, follow order. Ya, Sekarang ya. kalau lu punya toko oleh-oleh, ada pegawai, SOP udah lu bikinin, ya lu tinggal follow order. Ya benar. Gitu. Masalah SOP-nya jelek ya nanti direvisi Beda, SOP-nya. itu kan urusan gitu. manajemen. Benar, ya Betul benar. kan, urusannya. Tapi untuk lower management emang butuhnya follower aja sebenarnya. Betul. Ya. Nah makanya kan, tapi nanti kan kalau dia mau naik tingkat, ya baru kita latih. Benar. Makanya jangan overkill. Di episode sebelumnya gue sempat spill gitu ya teman-teman, perjalanan bisnis gue di awal. Dimana gue hanya punya satu anak magang. Anak magang gue ini lulusan SMA. Oke, tapi kerjanya bagus. Tapi kerjanya bagus karena ekspektasinya gue atur. Bener kan? Karena kerja bagus ini kan hati-hati nih ya. Ya. Menurut orang lain nggak bagus. Menurut gue bagus karena gue emang ekspektasi cuma segitu. Ya. Ke dia. Gue nggak expect dia untuk problem solving, gue nggak expect dia untuk networking. Gue expect dia apa yang gue minta dia kerjain cepet, nggak ada salah, minim revisi. That's it. Ya. Dan gue ajarin dulu gitu kan. Nah, jadi gue nggak ngelihat dia punya background apa segala macam. Yang penting diikutin itu bisa gitu. Nah kalau ditanya tesnya apa ya, tesnya kita harus kreatif gitu ya. Misalkan ada satu tes kita bikin sebuah narasi, terusnya kita lihat ada misalkan ada apa ya, misalkan kamu harus ngebangun sebuah rumah dari building blocks ini, dari Lego ini, misalnya lokasi lah gitu ya. Coba ini gini, dia bisa nggak ngebangun itu dengan instruksi itu? Lo beli barang di IKEA, Oke. itu kan lo dilatih banget kemampuan untuk membaca order kan? Ya benar. Nah kayak gitulah, itu ide kreatif aja ya. Oh, Ide gitu. kreatif ya, lo bikin satu manual things, entah pakai Lego kayak apa, Akal-akalan kayak aja lah akal-akalan itu. lo lah, terusnya lo suruh dia follow order itu. Oke, lanjut gue tanya lagi ya. Ada trait sama nggak? Tadi kan korelasi antara IPK bagus dengan performance. Tapi orang-orang dengan IP tinggi ini, itu tuh ada kesamaannya apa enggak? Oke, sekarang gini. Untuk mencapai IPK yang tinggi, Dan univ dari top 3 univ. oke, untuk mencapai IPK yang tinggi dari top 3 univ ataupun bukan, itu bisa didapat dengan 2 cara, Ya. mungkin 3. Yang pertama adalah rajin. Betul. Rajin kerja, Cukup itu. wah segala macam bisa IPK ya kan. Cukup. Gue bukan orang yang rajin. Saya juga bukan. Ya terus terang gitu kan. Jadi kalau lo hire orang dengan IPK yang tinggi, kemungkinan dia emang rajin tekun. Betul, Tapi lo harus setuju. probing dulu dong. Ya, Lo dalam mencapai IPK ini sebenarnya lo lebih karena kerajinan lo, ketekunan lo, dateng lah, apalah, Ya. nyatet lah. Atau emang lo cepet belajar.
Betul. Nah, ini yang kedua. Ya. Cepat memahami. Ada tuh bocah-bocah yang Ada. curang nih begini-begini nih. Belajarnya nggak banyak, tapi bisa dia. nilainya bagus. Gitu. Ya. Dua-duanya bagus, nggak Ya. ada yang lebih rendah ya teman-teman ya. Satu rajin, satu lagi cepat belajar. Yang ketiga, ini yang cerdik. Oke. Entah nyontek gitu ya, entah apalah gitu ya. Pokoknya yang ini. Nah ini kan kita nggak tahu lah ya, orang di interview juga nggak bakal ngaku ya. Gitu. Nah itu satu. Saya. Entah deketin dosennya gitu, ya. apapun itu. Nah sekarang kan berarti kalau lo butuh orang yang rajin, apakah bisa dilihat dari IPK? Belum tentu, karena bisa aja dia udah rajin, tapi keterbatasan dalam pemahaman logikanya. Benar. Betul kan? Benar. Gitu. Jadi lo nggak bisa lihat dari IPK. Gitu. Makanya tadi nggak ada korelasinya gitu ya dengan kerajinan dengan IPK. Walaupun Nggak ada. ya, karena bisa aja dia nggak udah rajin setengah mati, bisa aja dia udah rajin setengah mati tapi IPK tetap jelek. Dia cerdas, dia mampu memahami dengan cepat. Pengen rajin. Dia rajin, IPK-nya jadi jelek. Ya. Atau jangan IPK doang, lama kuliah. Oke. Lu kuliah berapa tahun? 5 tahun. Harusnya 3, gue mundur 2. Harus 3. Kalah lu sama gua. Lu berapa? 6,5 tahun. Jenderal nih. Jenderal. Saya junior berarti. Junior. Kira gue udah paling lama. 6,5 tahun, harusnya 4 tahun. Oke. Ada 1 semester di mana gue harusnya udah selesai skripsi, karena belum selesai, kata kampus gue, dicutiin aja. Jadi gue masih dapat tambahan 1 semester, jadi 6,5 tahun. Gue termasuk orang yang paling, berapa orang ya, di bawah 10 orang yang paling lama lulus dari FEUI zaman itu. Saya juga di bawah 10 itu. Nah, ya kan? Tapi pertanyaannya loh, tapi kenapa waktu gue cari kerja, gue nggak susah? Karena tadi masalahnya masalahnya nggak rajin atau nggak konsisten gitu. Tapi yang dibutuhkan sama employer gue waktu itu adalah belajar cepat. kecerdasan. Nah, kapasitas ya. Bukan modal rajin. Karena kerjaan gue pada waktu itu memang tidak butuh kerajinan yang amat sangat. Paham ya? Kan ada tuh pekerjaan-pekerjaan gue juga baru sadar sih. Emang berpikir gitu kan. Emang tinker, ini segala macam. Employer gua melihat itu ada di gua. Tapi kalau misalnya kerjaan yang butuh kerajinan, menarik sih ini. Mungkin gua nggak akan diterima juga. Ya, gue baru sadar emang ada kerjaan yang nggak butuh rajin ya. Sebenarnya gue juga baru sadar sih. Betul. Gitu. Misalnya kita ngomong graphic designer gitu ya. Kalau modelnya graphic designer yang emang bikin banyak sekali konten, ya kan, jadi butuh kerajinan juga. Pemikiran butuh, kerajinan butuh. Kalau misalkan dia dibutuhkan untuk bikin sebulan 30 konten, itu kerajinan juga penting gitu loh. Dia tekun nggak? Tapi kalau misalnya kerjaan kayak gua nih, ada konsultan gua itu bukan tipikal yang harus rajin, enggak, karena kan kerjaannya problem solving. Iya benar. Ya kan. Jadi yang dibutuhkan adalah kapasitas. Nah, ada yang menarik yang menurut gua bisa lo consider juga ya untuk di bisnis lo. Ketika lo mau hire orang, menurut gua ya, apapun posisinya, itu ada 2 hal yang harus lo cek, yaitu logika bahasa dan logika matematika. Oke, karena logika bahasa itu akan memudahkan lo untuk kasih instruksi dan dia paham. Akan memudahkan lo untuk dia paham kesimpulan dari apa yang lo omongin. Karena kalau lo kerja sama orang yang nggak nyambung ngobrolnya, susah. Bisa nggak dilatih? Bisa. Tapi kalau bisa nggak, mending kalau bisa nggak, kalau punya privilege to pilih ya udah gitu. Jadi logika bahasa. Nah, logika bahasa ini kalau kita ngomongin nilai, itu nilainya apa? Nilai bahasa Indonesia. Masa? Iya, karena kalau lu perhatiin nilai bahasa Indonesia, kalau dulu waktu kita SD SMP ya, bahasa Indonesia tuh ada namanya paragraf induktif deduktif. Iya. Di mana akhirnya ada pertanyaan, kesimpulan dari paragraf ini apa? Kelihatan sepele ya. Tapi orang Indonesia, sorry to say, banyak yang tidak mampu menyimpulkan dari sebuah kalimat. Believe me. Make sense. Gue baru sadar juga. Gitu. Gue ngomong apa, oh kesimpulan ini. Enggak, cuy. Gitu. Iya, make sense. Dilihat dari nilai bahasa Indonesia. Nah, sekarang gini. Apa tes khusus? Lo pernah TOEFL nggak? Tes TOEFL? Pernah, IELTS. IELTS, TOEFL, ya, atau GMAT, GRE kalau mau sekolah luar negeri. Kalau lo perhatiin, soalnya itu adalah kebanyakan seperti itu. Logika bahasa. Iya. Ada paragraf ini, di bawah ini yang bukan merupakan kesimpulan dari paragraf ini apa. Iya. Ya kan, yang lo ambil kesimpulan sendiri. Itu apa. Bahkan soal matematikanya pun banyak yang bersifat ada
verbalnya juga kan. Iya benar Gitu. benar. Nah, itu jadi penting banget untuk ngecek orang Menarik ini sih. mampu memahami nggak bahasa-bahasa yang kita lakukan. Oke, Dan lo cukup ya. lo kan content creator nih. Hahaha. Lo pernah nggak ngecek komentar dari konten-konten yang lo buat, terusnya banyak orang yang komen nggak nyambung? Oh sering. Kalau itu sering. Itu sering. Itu buktinya, bro. Itu buktinya. Lo lagi Tapi ngomongin apa, menarik sih. terus Menarik kesimpulannya apa? Iya. Gue tuh sampai sekarang kalau bikin konten, akhirnya di caption tuh gue kayak menjelaskan lagi supaya orang tuh Supaya nggak orang bisa baca salah. lagi. Iya, Sepele sih, sumpah. Kelihatannya sepele banget. Oke, bahasa Indonesia untuk verbalnya. Matematika untuk logika berpikir gitu. Karena di matematika itu gue percaya, gue nggak bilang lo harus advance matematika. Gue pun anak IPS ya. ya, tapi matematika dasar itu penting sekali. Dan I love mathematics. Oh, Kenapa? oke. Karena itu akan membuat gue terlatih untuk problem solving. Ya, Logika. ya, Oke, kalau X plus 2 sama dengan ya. 5, maka 5 sama X sama dengan berapa? Nah, ini kan logika Alur sederhana. berpikir gitu ya. Alur berpikir, bagaimana kalau dibolak-balik, X plus 2 sama dengan 5, maka X plus 3 sama dengan berapa? Itu kan bagaimana lu bisa putting information, mendapatkan informasi, abis itu lu taruh untuk Benar. problem yang Iya, lain, iya. betul nggak? Dari informasi diolah jadi Diolah apa? jadi untuk solusi yang lain. Oke, Ya. berarti lu harus tahu X-nya dulu berapa. Ya. Nah, dari informasi ini harus ditaruh kemana, Ya, segala macam. Makanya gue tuh selalu menekankan, gue juga punya ponakan yang dari kecil gitu ya, gue deket sama gue bilang, matematika sama bahasa. Bahasa kalau bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin zaman sekarang. Ya. Nah ini beban untuk Gen Alpha. Ya. Zaman kita belum ada tuh Zaman kita belum Mandarin nggak terlalu dibebankan ya gitu ya, gitu lah. Tapi gue selalu nekanin itu, I don't care nilai geografi, nilai biologi, nilai apa gitu, I don't care. Lu dapet kesimpulannya dari lu rekrut 1.000 orang, atau lu baca paper, atau gue to be honest, karena dari pengalaman dan gue bisa melihat, coba nanti teman-teman cek semua, mungkin ya hampir semua syarat untuk bisa dapat beasiswa, tesnya itu adalah matematika dan bahasa. ya. Gue pernah mau coba apply beasiswa gitu ya, terus saya gue lihat, hanya tesnya cuma matematika, bahasa. Iya benar. Ya termasuk kan GRE, GMAT kan semua tentang itu aja udah. Lo nggak mungkin ada mau dapat beasiswa terus ditanyain apa fungsi dari katup jantung gitu ya. Itu nggak mungkin. Saran lo buat gue dan buat teman-teman berarti adalah kalau mau rekrut minimal lu lihat nilai matematika sama bahasanya. Kalau ada nilainya, kalau nggak lo kreatif sendiri, lo bikin lah gimana cara lo ngetes yang itu. ngetesnya. Gitu. Dan itu soalnya nyambung nanti ke pola pikir gimana, satu. Kedua ke komunikasinya, dan ini penting. Betul. Walaupun kalau lu udah semakin jago dalam merekrut, tanpa tes itu dari cara ngomong dan segala macam, cuman mungkin kan, kalau buat ya, gua udah susah lalu 1.000 orang, Pak. Iya makanya. IQ ada ngaruhnya nggak? IQ. Ya, lu ada nggak IQ minimal sekian? Atau nggak kelihatan? Sekarang gini, lo harus bedah dulu. Tes IQ itu terdiri dari apa aja? Oke, gua nggak tahu. Lo nggak tahu? Nggak tahu. Ada salah satunya tes IQ itu terdiri dari kemampuan untuk melihat ruang. Ya. Kalau lo ingat visualisasi ada ruang ini. Ya. Kalau digeser ke kanan 180 derajat dia jadi apa? Gitu kan. Pertanyaan gua, banyak nggak pekerjaan yang membutuhkan itu? Ada, tapi nggak semua butuh. Exactly. Ya. Sementara IQ adalah keseluruhan. What if nilai gue di situ jelek, tapi nilai hitungan matematika sederhana gue bagus, nilai verbal bahasa Indonesia gue bagus, kan itu part of IQ juga kan? Oke. Bener nggak? Iya bener. Tapi nilai gue jelek gara-gara si Satunya bakat ruang aja, ini gitu. Oke. Dan lu nggak bisa dapat pecahannya kan, nilai IQ lu tuh berapa berdasarkan. Iya bener, nggak ada. Lu nggak ada pecahannya. Jadi bisa bias dong. Betul kan? Jadi lu nggak lihat sama sekali? Sama sekali. Gua tipikal HR yang tidak mementingkan tes IQ dan psychological test. Gitu. Menarik. Coba psychological test. Ya, kalau teman-teman lihat yang paling umum ada DISC, betul ya? Lu tahu lah pastilah. Terusnya banyak orang yang bilang MBTI. bahwa MBTI gitu ya. Walaupun disclaimer ya, gua certified untuk ngajar tentang personality, oke? Tapi menurut gua ini nggak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk rekrutmen. Oke. Banyak yang bilang begini, kalau lu cari orang sales, carilah orang yang
I-nya tinggi, D-nya Iya, tinggi. narasi banyak kayak gitu, Betul benar. Narasi banyak. D dominan berarti nggak tahu, I-nya influence atau di Ya. luar sana mungkin ada nama yang lain. Intinya adalah D itu orang yang lebih nyaman untuk memimpin, take leads, initiative segala macam. Sementara yang I itu orang yang lebih nyaman untuk menginfluence orang segala macam ya. Secara logika terasa masuk. Masuk akal Masuk akal. psikologika. Tapi pertanyaan gua, pernah lo tahu nggak ada orang gitu ya, orang sales yang dia sebenarnya introvert, ya, tapi dia jago banget jualannya, karirnya bagus. Ada. Pasti ada. Ada. Bayangin, Ada. kalau karena lu introvert, karena kalau hanya karena hasil di awal lu S sama C, steady sama compliance, abis itu lu langsung di-cut, lu nggak Ya, bisa jadi sales. Dan itu sebagai business owner kehilangan sales yang bagus. Iya, Cuma sales diri bagus. itu doang. Nah, sekarang gua tanya, kalau misalkan lu mau jualan mobil, lu punya jualan mobil, lu butuh orang sales yang kayak apa? Satu yang ngerti produknya. Ngerti produk. Oke, mobil kan kompleks. Ya. Betul ya? Berarti kan ngerti produknya, berarti dia harus ngerti secara detail dong. Benar. Dia bisa ngerti, Dalam banget lah. Gitu. tahu banget lah tentang ininya gitu kan. Berarti sebenarnya kan lu butuh seorang sales gitu yang bukan sekedar nyaman untuk ketemu orang. Iya benar. Tapi juga pemikiran logika yang penting, logika yang bagus, terusnya dia ngerti detail, Ya. yang dimana secara umum ya, orang-orang yang I-nya tinggi itu tidak detail. Iya. Yang detail tuh yang S sama C-nya C gitu misalnya. masuk akal. Oke, sekarang gue tanya lagi, misalkan lu mau jualan alat berat, Oke. misalnya gitu, jualan alat berat gitu ya, kayak apalah segala macam. Di mana atau jualan minyak gitu, wah gitu kan, lu jualan minyak nih, jual batu bara. Ya orang salesnya kan harus ngerti sama aturan-aturannya. Benar. Ya kan? Iya sih. Bayangin kalau compliance-nya rendah banget Iya nih. sih. Ya udah mati aja udah kalau gitu. Oh, gua nggak peduli, yang penting gua dapet ini, nanti. Ya Ya udah. nggak bisa dong. Iya benar masuk akal. Coba kalau di SC gue juga kadang nggak peduli sih. MBTI. Sama aja. Menurut lu sama aja? Sama aja. Gini, sebenarnya this is the quotes. Personality bukan kompetensi. Personality itu adalah preferensi orang. Oke. Kalau Tendensinya. gue bilang gue introvert, preferensi gue artinya adalah gue lebih berenergi ketika gue sendiri. Ketika gue lelah, gue lebih milih untuk sendiri. Itu preferensi. Ya. Tetapi bukan berarti gue nggak bisa ngobrol sama orang. Ya, betul. Bukan berarti gue nggak bisa asik sama orang. Betul. Itu kompetensi. Betul. Nah, problemnya orang tuh selalu hanya menyamakan personality sebagai kompetensi. Iya sih. Seakan-akan Terlalu introvert. kotak gitu ya. Betul. Seakan-akan orang yang introvertnya ini sekian persen, hampir mentok gitu ya. Nggak bisa. Itu udah nggak bakal orang. bisa. Ya. Oke, contoh ya. Ini informasi umum di luar sana. Kalau kita lihat pelawak. Contoh lah, Raditya Dika. Wah lucu, apa ini segala macam. Orang pasti pikir ekstrovert. Tapi di beberapa podcastnya Radit mengakui dia itu introvert. Ya, benar. Right? Gitu. Bukan berarti nggak bisa. Ya, Bukan benar. berarti nggak bisa. Nah, yang menarik itu berarti dari kacamata HR, lu nggak lihat sama sekali. Gua nggak lihat. Lu butuh tahu atau lu nggak tahu pun nggak apa-apa. Gua butuh tahu kalaupun gua butuh tahu, itu supaya gua bisa memikirkan bagaimana dia beradaptasi nantinya. Oke. Bukan masuk atau enggaknya. Jadi untuk pengembangan. Misalkan gua tahu nih, oke, ini gua mau cari orang sales, dia I-nya cukup rendah, tapi dari pengalamannya segala macam harusnya dia promising. Maka gue jadi tahu, oke, kalau gue hire dia, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah gue nggak bisa push dia terlalu banyak gitu ya. Misalkan Sabtu Minggu gitu ya, ada klien mau ketemu, lu ketemuin deh, nggak bisa tuh. Selain karena di luar dari peraturan gitu. Tapi karena dia memang butuh waktu sendiri, gitu ya. Ya kalau itu mah toleransi aja udah. Iya, dia butuh waktu sendiri nih gitu loh untuk dia recover lah dirinya. Oke, ini pertanyaan. Kalau CV lu lihat apa aja? CV. Ya. Atau udah pakai AI sekarang yang udah tuh tinggal prompt terus dia pilih-pilih sendiri. Balik lagi ya, tergantung lu nyari apa. Sekarang gue ngomongin general. Kalau ya, gue netral lah. Kalau gue butuh orang yang tough, gue butuh orang yang adaptif, gue butuh orang yang gak manja. Biasanya di CV yang gue lihat adalah dia pernah merantau atau enggak. Anjing. Nggak expect jawabannya. Tapi yang menarik itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari recruiter tuh datang dari informasi yang nggak relevan sebenarnya. Yang nggak relevansinya nggak direct gitu. Betul. Tapi nggak banyak recruiter yang mikir kayak gue ya. Oh, itu bukan common practice ini bukan?
Ya, gue nggak bisa bilang, nanti gue takutnya ya Ya, gitu lah ya. tahu lu nggak semua kayak gitu lah. Nggak semua kayak gitu. Banyak masih rekruter yang masih polos. Ngelihat Oke. CV cuma dari IPK, dari ini, dari itu, segala Tapi macam. make sense, yang gue bilang make sense sih. Bahasa Indonesia tadi make sense. Ngerantau juga make sense. Karena gue pengalaman, gue waktu itu harus ngerekrut MT, Management Trainee. Management Trainee ini, bos, itu tuh gajinya mahal. Benar. Ya, mahal dan dia bakal diputer-puter ke berbagai macam Ya. departemen, divisi, segala macam. Kalau dia nggak punya adaptasi, dia nggak tough, susah. Nah, satu pola yang menjadi hipotesa Ya. kita adalah kalau orang sering berpindah kota, merantau, itu biasanya akan lebih adaptif. Jangan mengambil kesimpulan terus ada yang bilang bahwa enggak, orang di satu kota aja juga bisa kok adaptif. Belajar bahasa Indonesia ya, jangan komentar aneh-aneh. Gua bilang biasanya. Gua juga anak Jakarta, gua bukan anak perantauan, dari lahir gua di Jaksel. Ya. Gua Tesisnya. gua juga adaptif gitu ya. Tapi tesisnya adalah kalau dia lahir di kota A, SMP di kota B, Masuk akal. kuliah di kota apalagi segala macam, itu biasa. Nah, buktinya, oke, tadi tesis buktinya. Nih tim di belakang kamera gua nih. Sadis nih. Dia keras Dari nih berarti ya. Jambi, betul ya? Iya. Jambi di Sumatera. Dari Jambi. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Jambi Yeah. di Sumatera. Man behind social medianya Project dan YouTube gua gitu kan. Dari Jambi dan terbukti Gen Z tapi nggak Tough ya. lembek gitu kan. Terus ada lagi dari Medan ya. Jadi karyawannya Project itu banyak banget yang dari luar kota, dari luar pulau. Karena lu butuh toughness ya. Walaupun iya satu itu, walaupun sengaja nggak disengaja ya gitu ya. Oke. Tetapi I can see that pattern gitu loh. Ya. Nah, termasuk buat teman-teman yang kerjanya di Bekasi, rumahnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta Iya. gitu ya. Nah, itu juga termasuk lah. Jujur itu keras banget. Keras itu. Itu banget sih. Iya, keras sih. Sama yang rumahnya di sejalan TB Simatupang ya. Nih Depok nih. Itu juga keras banget tuh kayaknya, keras ya, menghadapi kemacetan. Ini banyak fun fact-nya. Tapi balik lagi ini bukan ini ilmu lapangan lah yang lo temuin ya. Teorinya nggak ada dong. Gue pernah mendengar narasi dari beberapa orang, beberapa company, yang besar sama yang kecil. Katanya lulusan fresh graduate lulusan dari univ top 3 itu punya trait negatif yang sama. Apa itu? So keras biasanya, so pintar. Oh, Nah, how you see that setelah lo lihat ribuan orang? gua Valid kan atau gak valid? mungkin gua termasuk salah satu di antaranya karena gua lulus dari UI ya. Saya juga kawan-kawan. Nah, masuk nih. Mungkin karena itu gue bisa menjawab bukan on behalf, right? Menjawab berdasarkan my own perspective ya, karena gue dari situ. Pertama gini, pendidikan di universitas top tier itu bukan cuman soal ilmunya, tapi soal mentality. Bayangin kalau di UI ya, gue hanya bisa ngomong dari UI. Dulu gue diajar sama Sri Mulyani. Yang ngajar gue tuh Sri Mulyani gitu ya. Renald Kasali, Profesor Renald Kasali itu dulu mentor gue. Oh ya? Dia yang membuat gue jadi bisa keluar negeri pertama kali, disponsorin gue sama Renald Kasali ke Singapura untuk ikut conference. Gue minta dana dari dia. Lo bayangin kalau lo dalam environment di mana dosen-dosen lo tuh sekaliber itu, ya, otomatis ekspektasi lo akan menjadi orang yang bisa solving a big problem. Ya. Ya kan? Karena emang kita diajarinnya big thinker. Ya benar. Makanya waktu gua jadi recruiter, lalu disuruh sama perusahaan gua waktu itu banking, dibilang, Sam cariin gua orang sales. Gua bilang, don't go to UI, don't go to ITB, don't go to UGM, karena mereka tidak didoktrin untuk menjadi seorang sales. Ini nggak ngomongin, maksudnya ini bukan generalisir semuanya ya. Cuma Gitu. oke. Terus. Tapi at least di UI gitu ya, mereka nggak bisa melihat diri mereka menjadi sales door to door. Iya benar sih. Nggak bisa. Karena apa ya? Karena environment-nya yang udah membangun mentality-nya tuh seperti itu. Makanya orang yang nggak ngerti bilang ini sombong gitu. Tapi ada tapinya. Yang saya lihat juga adalah karena itu kadang-kadang nggak tahu diri.
Sepaket. minta gaji gitu Lu kan. pernah ngalamin? Ya Ada? pernah gitu loh. Minta gaji udah kayak orang, mungkin kalau dibandingkan udah kayak orang 3 tahun kerja gitu gajinya. Oke, walau fresh grad. Padahal fresh grade gitu. Nah, kadang-kadang ini bias gitu ya. Buat para fresh grade, walaupun lo jadi dari top tier university, oke lah kan sekarang kan narasinya di Instagram kan adalah know your value dan segala Ya, macam kan. ya. Oke, you know your value, tetapi kalau lo tahu nih value lo adalah sekelas, misalkan ya kalau kita ngomong brand, value lo kayak Louis Vuitton gitu, LV Ya, gitu ya. ya. Tetapi lo datangnya ke pasar, tetap aja value lo Ya. itu nggak akan Nggak ada yang nampung. nggak ada yang nampung. Sama, lu lulusan UI, tapi lu datang ke UKM Ya, yang omsetnya aja belum nyampe 15 miliar per tahun. ya, ya, ya. Lu mau se-value lu segede apapun, lu terus yang minta gaji, fresh graduate minta gaji 7 juta, 8 juta, ya nggak bakal kebeli. Ya, ya. Habis itu lu ngomong, berkuar-kuar di sosial media, ih, ini perusahaan tidak menghargai potensi orang, lalala. Ya nggak bisa, masalahnya buying power-nya nggak ada, bro. Bukan nggak mau. Bukan nggak mau, tapi gue cuma budget, ya syukur-syukur UMK gitu kan gitu. Orang budget gua aja apa bisnis gua aja masih di bawah 15 M gitu kan. Tapi kalau lu datang ke industri banking, FMCG, multinational gitu, bebas deh. Iya benar. Itu mereka lu bisa memvalue diri lu seperti yang lu anggap itu gitu ya, karena mereka punya buying power-nya gitu. Jadi tahu diri lah. Lu lagi apply kemana, lu tahu diri gitu. Supaya lu nya juga nggak kecewa gitu. Ya. Ya makanya kayak misalnya gini, waktu gue lulus dari UI, gue kerja di sebuah bank yang dimana ini bukan bank favoritnya anak UI. Oke. Itu aja udah beda, bro. Oke. Itu aja gue bisa menganggap, ya kok gue hanya masuk ke Di bank sini ini gitu ya. gitu ya. Teman-teman gue masuknya ke bank-bank top 5, gue masuknya di bank top 8, pada top 8 Iya, iya, gitu iya, ya. Kayak, iya. itu menurut gue itu yang nggak boleh ditiru. Ya, tapi aura kompetisi tuh ada sampai lulus ya. Ada sampai lulus. Iya, bagus dan nggak bagus Ya sebenarnya. kan joknya kan, apalagi di bulan puasa gitu kan, joknya kan adalah datang puasa dengan lanyard BUMN gitu kan. Gila ya. Ya nggak punya nggak datang. Iya kan, ya. Lanyard multinational company gitu kan. Ya. Ada itu. Jadi nggak bisa sepenuhnya disalahkan juga, tapi ayolah teman-teman yang top tier university ini, kalau lu punya hati tadi ya kita ngomongin, pengen problem solving, bantuin bisnis apa segala macam, lu lihat lu lagi apply kemana. Ya benar sih. Dari posisi business owner juga, kadang tuh kita bukannya nggak mau. Ada orang minta naik gaji, kadang tuh bukan nggak mau, tapi nggak bisa anjing. Kalau mau sih kita naikin, tapi nggak bisa. Betul, kita harus ada prinsip kehati-hatian ya. Iya benar Gitu. benar. Oke, gue naikin ini lo, tapi 6 bulan lagi gimana? Iya. Gitu kan. Dan kadang kan orang taunya sales tuh sama dengan profit kan. Betul. Nggak kebaca gitu. Padahal yang omset gope, profit paling mungkin aja cuma 30 juta, 40 juta. Betul, gitu. Gap anak top 3 uni sama yang the rest yang lain, gapnya jauh atau enggak? Atau ternyata nggak sejauh itu? Atau terlalu jauh banget gitu? Oke, karena gue udah nggak aktif merekrut dalam 5 tahun terakhir, Oh alah. gue nggak bisa terlalu jawab. Iya. Tapi kalau dari zaman dulu gitu ya, 5 tahun sebelum ini gitu, gue mungkin masih bisa jawab ya. Jadi ini disclaimer. Udah lama ya ini? Udah lama lah, udah lama. 5-6 tahun lalu. Jawaban singkatnya, iya. Sorry to say. Kondisi pendidikan kita itu emang somehow secara sistemik membuat gap antar university itu jauh banget. Kenapa? Satu, yang masuk UI biasanya adalah orang yang disaring dengan tes yang sebegitu susahnya. Sehingga sehingga orang yang bisa lulus tes itu anggap aja pinter, walaupun belum tentu gitu ya. Anggap aja pinter, ya masuknya ngumpul ke satu university. Iya. Betul kan? Iya. Dan pada saat itu, zaman dulu, belum ada universitas, mungkin bukan 5 tahun lalu ya, 10 tahun lalu ya, gua ralat. Belum ada universitas yang bisa nge-brandingin universitasnya, sehingga orang bagus itu, orang Mau pintar datang itu sana. datang. Iya. Nah, pada zaman itu, mulai ada BINUS, mulai ada UPH, mulai ada SBM ITB, bukan ITB-nya, right? Iya. Di mana kampus-kampus ini, menurut keyakinan gua, ini mereka jago nge-branding. Oke. Ya, mereka jago nge-branding sehingga orang itu tanda kutip nggak malu untuk masuk ke situ. Iya. Bahkan termasuk Atmajaya waktu itu. Iya. Atmajaya juga. Iya. Bahkan ada termasuk istri gua. Istri gua itu
dia nggak kepikiran masuk UI. Walaupun dia sangat bisa masuk UI. Dia pikiran masuk mana? Atmajaya. Oke. Berarti kan brandingnya bagus. Iya. Dan somehow ya, ini untuk anak SMA tuh penting loh itu ya. Penting. Kita malu atau enggak masuk univ itu ya. Betul. Iya. Betul gitu. Nah, artinya itulah kenapa gapnya jadi jauh. Karena apa? Di satu universitas, orang-orang pilihan, orang-orang pinter ngumpul, sementara universitas lain nggak mampu menarik Iya. student yang Iya. berkualitas. Jadi dari quote-unquote bahan bakunya aja udah ke Bahan bakunya beda filter nih. Udah ke filter. Nah, yang kedua, itu bagus ngomongin bahan baku. Yang kedua, mesin produksinya sekarang. Iya benar. Which is apa? Dosennya, kurikulumnya. Nah, universitas yang tadi gue sebutin, yang swasta yang gue sebutin, yang gue lihat kurikulumnya menarik, relevan. Dosen-dosennya saya nggak tahu gimana, cuma kayaknya relevan aja gitu. Bahkan Ya. termasuk kayak multimedia apa? UMN. Ya, kita pernah podcast beberapa kali di sana gitu ya. Itu juga kurikulumnya menarik. Bahkan gue kayak, kalau gue jadi mahasiswa gue pengen deh Iya. belajar untuk mata kuliah ini gitu loh. Nah itu kan menarik ya, karena mereka harapan gue dengan university yang juga punya mesin operasional yang bagus, branding yang bagus, ya akhirnya jadinya gapnya akan semakin kecil. Dekat, ya. Gitu. Iya. Nah, kalau gue sekarang sebagai business owner, gue udah nggak ngeliatin lagi asal universitinya. Buktinya apa? Di kantor gue itu beragam banget kita ya, Fik ya. Lu udah ngeliat berarti sekarang? Udah ngeliat? Gue sekarang udah makin melihat diferensiasinya nggak Makin terlalu kecil besar. ya? Iya sih, gue juga lihat. Gue ngeliatnya begitu. Tapi 10 tahun lalu sangat kelihatan. sangat jauh. Dulu tuh MT yang gue ambil itu betul-betul cuma dari ITB, UGM, UI, sama overseas. Udah, that's it. Jadi gue sampai ke Australia, gue sampai ke Singapura untuk ngerekrut. Karena Tapi gapnya jauh. masuk akal sih. Sekarang informasi juga gampang banget diakses. Bener. Orang anak ITB, anak UI, anak Ya. Unpas kayak itu bisa dapat the same information. Betul. Sekarang 10 tahun lalu nggak bisa sih. Nah ini gue nggak tahu nih. Gue punya orang yang bantuin gue di rumah lah ya. Oke. Gitu kan, masih muda gitu ya. Gue nggak tahu dia nonton apa enggak. Tapi dia tuh kuliah universitas terbuka. Oke. Terusnya gue lihat nih dia punya potensi secara value, sikap gitu ya, logika berpikir juga segala macem. Gue sampai kepikiran, gue pengen nge-grooming dia, bikin karir dia naik dari ART, nanti mungkin bisa masuk ke pegawai di company gue. Oke. Gue udah nggak ngeliat dia universitas terbuka atau enggak. Ya karena gue ngeliat dia sehari-hari. Iya. Itu Value-nya itu lebih penting. Iya bener sih. Gitu. Tapi kalau lu masih terdikotomi, oh dia universitas terbuka, nggak mungkin lah bisa kerja begini. Udah nggak relevan. Lu nggak akan bisa ngelihat potensi yang ada di depan mata lu. Oke, kebayang gini. Lanjutan. Artinya kan gapnya makin tipis nih. Top 3 ini mah menurut keyakinan kita berdua ya. Betul. Jadi awas aja lo. Gapnya makin tipis. Terus kan tadi ada trait juga kan. Big thinkers lah. Top 3 big thinkers. Dia nggak bisa ngebayangin dirinya jadi sales. Dia pengen di posisi yang bla 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 bla. Udah ngesok dong jadinya ini. Harusnya udah nggak boleh mikir itu dong. Karena kompetisinya makin mepet. Nah, itulah yang mungkin ya, kalau kita tanya, kenapa lulusan top tier university kok masih banyak yang nganggur? Ya, Karena banyak sih. ekspektasinya adalah pekerjaan strategis. Pekerjaan yang tadi, problem solving, yang hal-hal yang wow. Ya, di luar dari ekspektasi gaji ya. Oke lah, dia ekspektasi gajinya masih wajar. Tetapi ekspektasi pekerjaan ya kadang-kadang ketinggian, bos. Ya. Lu udah ekspektasi lu mau ngerjain kerjaan manajer, padahal lu masih fresh graduate. Ya. Akhirnya dia nganggur bukan karena dia nggak laku, tapi karena dia nolak-nolakin mulu. Ya. Mungkin ada pertanyaan, emangnya salah kalau ekspektasi seperti itu? Nggak salah, cuman lu harus realistis ngelihat supply dan demand-nya dong. Ya. Gitu kan? Dia supply dan demand-nya lah. Makanya zaman dulu top tier university itu paling gampang bukan paling gampang ya, paling banyak itu masuk kemana? Consulting company, McKinsey, BCG, KPMG. Kenapa? Karena di sana walaupun lu fresh graduate, lu udah diiming-imingin lu akan solve a big problem, problemnya klien kan gitu ya. Padahal secara kapasitas, actually ya lu masih junior, kemungkinan lu hanya banyak paperwork-nya. Bikin PPT lah. Bikin PPT lah intinya gitu kan. Padahal kan sebenarnya
Ya mungkin ada juga yang iya, cuma kebanyakan kan gue denger ceritanya juga sebenarnya dia cuma disuruh-suruh aja gitu Ya kan. dan make sense itu kan. Iya, Dan dan nggak nggak apa-apa apa-apa. juga Dan nggak gitu. apa-apa juga. Gitu. Nah sekarang kan consulting company yang Big Four itu dan segala macam kan udah mulai turun kan gitu. Karena intellectually orang bisa diskusi dengan AI dan segala macam Iya, gitu ya. Jadi kemampuan-kemampuan menulis mereka yang indah-indah itu ya udah nggak terlalu relevan lagi gitu. Sorry, pertanyaan pop up gitu. Ngomongin turun, job market lagi chaos tuh bener nggak? Dari dulu juga lagi chaos. Iya, gue juga denger dari dulu chaos mulu nih. Karena kenapa gue bisa ngomong gini ya? Kita pernah dapat project dari Kementerian Tenaga Kerja. Projectnya itu simple, tapi complicated ya. Simpelnya gini, bisa nggak dianalisa Indonesia ini butuh training apa? Anjing, Oke, gila. gue bentuk tim, ada data analis, dan segala macam. Modal datanya apa? Kan gitu dong. Iya, Berarti kan kalau kita mau ngomong Indonesia butuh pelatihan apa, berarti lo harus tahu posisi yang dibuka itu apa, iya, lalu skill yang tersedia apa, iya. gapnya Gapnya di di mana? mana. Iya, Simple kan? iya. Masalahnya, Indonesia bahkan nggak punya data yang valid terhadap posisi apa yang sedang dibuka saat ini. Jadi datanya nggak ada. Nggak ada. Lo pasti ada dong lowongan yang mungkin lo lagi cari misalnya. Entah apalah penjaga apa Iya. segala macam. Tapi informasi ini kan tidak ter-storage apa, tidak Iya, nggak tidak tidak tergabung. digabungkan Iya, iya. menjadi sebuah informasi big data Iya, iya, iya. yang Iya. bisa jadi bahan analisa, Iya. betul nggak? Datanya mencar-mencar semuanya. Mencar-mencar. Terus lu Gitu. gimana solve-nya? Akhirnya kita pakai data based on data website rekrutmennya si Kementerian Tenaga Kerja ini. Pakai data yang ada Pakai aja. data yang ada aja. Oke ya, pakai data yang ada aja. Jadi mereka punya website. Sebenarnya ini idenya udah bagus. Kementerian Tenaga Kerja punya website, isinya semua perusahaan harapannya masukin iklan lowongannya ke situ, kayak job street-nya gitu loh. Oh, jadi orang mau nyari-nyari. Jadi orang kalau nyari itu harusnya ke situ. Sebetulnya programnya itu visinya udah bagus, tapi eksekusinya gitu loh. Nah, ini sangat terbatas, nggak pernah, ya bukan nggak pernah. Gua aja baru tahu ada Gue juga begituan. baru tahu. Padahal gue di dunia SDM gitu kan ya, aneh banget gitu. Dan gue pengusaha juga, jadi kan aneh gitu. Gue aja baru tahu, lu selama ini ngomong ke siapa? Alhasil data yang kita dapat itu ya kebanyakan data-data yang sifatnya itu pekerjaan konstruksi, tambang dan segala macam. Yang dimana pekerjaan yang dibutuhkan itu adalah kayak drilling apa segala macam. Maka itu kita bikin berdasarkan data itu. Makanya kalau lo lihat kemarin sempat ada rame gitu ya. Sebenarnya pekerjaan yang skill yang dibutuhkan banyak tapi kita kurang itu adalah drilling di bawah air. Ini beneran. Beneran. Kemampuan untuk drilling di bawah air. Itu tuh skill. Gimana anjing? Belajarnya gimana coba? Sebenarnya di SMK Ada. itu ada harusnya. Nah, ini kan jadinya kan ekosistemnya harus jalan kan. Oke, kebutuhannya apa? Berarti pelatihannya apakah lewat SMK? Apakah lewat lembaga informal? Gitu kan? Apakah lewat universitas? Kan gitu ya. Cuman oke, to cut it short adalah intinya gimana kita mau bilang bahwa kondisi job market itu chaos atau enggak, padahal ketika data itu aja nggak ada. Iya bener. Ya. Jadi kalau ditanya chaos apa enggak, yang gue jawab adalah datanya aja chaos. Jadi kita nggak tahu nih. Nggak tahu. Lo bilang berapa pengangguran apa segala macem, datanya gue nggak tahu juga. Apakah masalahnya supply-nya kurang, demand-nya kurang, Ya, bener. atau apa? I don't know. Bener. Datanya nggak ada. Datanya nggak ada. Sekarang, F-Project lagi cari orang sales. Sampai sekarang udah berbulan-bulan gue nggak dapet. Oh iya. Iya nggak dapet. Soalnya gue juga narasinya sama semua. Yang cari kerja susah, yang cari karyawan juga susah. Gue nggak dapet. Karena apa? Ya, maksudnya karena standar gue tinggi. Itu satu ya gitu. Tapi kan berarti artinya sebenarnya opportunity-nya ada. Ya, Cuman skillnya gap aja. Skill-nya nih, banyak Skillnya gap-nya nih gitu loh. Atau tadi ekspektasinya yang udah diluted gitu loh. Kak, berarti dari lu dapat data yang nggak lengkap itu, kesimpulannya apa yang kurang? Gue penasaran aja sih. Sehingga gue salah satunya itu kemampuan untuk drill Itu. di bawah air. Tapi yang mana adalah kesimpulannya jadi kurang valid karena datanya kurang valid juga. Itu outputnya kita jadi buku, tapi kita disclaimer itu hanya based on data ini. Data itu. Wah ini sih kalau dilanjutin Panjang. banyak banget, kayaknya nggak cukup di satu video. Panjang. Bisa jadi Netflix series ya, kalau mau diomongin. But
Gue suka banget dengan pertanyaan-pertanyaan lu yang sangat praktikal dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman di Ya, sana, ya, baik ya. sebagai fresh graduate, sebagai business owner, ya. Saya nggak peduli sih bantu teman-teman atau enggak. Saya itu bantu saya jawabannya. Karena ini tulus pertanyaan dari lu ya, gitu ya. Ya. That's good. Oke, hopefully bisa kita bikin kolaborasi lain Iya. di sini. Pasti nanti. Ya, thank you. Thank you ya. Bye. Thank you. Bye.